Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah pelaporan akuntansi dengan judul yang bertema pendapatan yang beranggotakan yang pertama Mbak Litang Kartika Dwi, yang kedua Nisrina Aini Putri, yang ketiga Rika Dwi Cahyani, yang keempat Sahlan Lewalang, saya sendiri, yang kelima Saiful Amri. Di sini kami mendapatkan materi tentang pendapatan. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan. Pengertian pendapatan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan ekonomi, baik pada tingkat individu, rumah tangga maupun suatu negara. Yang kedua itu tentang kontrak dengan pelanggan. Di dalam akuntansi ada yang namanya kontrak dengan pelanggan, yaitu PSAK 72 diterapkan terhadap kontrak untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Yang dimaksud dengan pelanggan adalah pihak yang berkontrak dengan entitas untuk memperoleh barang atau jasa yang merupakan output dari aktivitas normal entitas dalam pertukaran dengan imbalan. Ruang lingkup PSAK 72 mencakup seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali hal berikut. Yang pertama, kontrak sewa dalam ruang lingkup PSAK 73 sewa. Yang kedua, kontrak asuransi dalam ruang lingkup PSAK 62, kontrak akuntansi asuransi. Terus yang ketiga, instrumen keuangan PSAK 64, laporan keuangan konsolidasian PSAK 71, instrumen keuangan dan lain-lain. Terus yang keempat, pertukaran non moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Materi berikutnya, pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dalam akuntansi, pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan terdiri dari ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Yang kelima itu mengakui pendapatan ketika atau selama entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan. Berikutnya itu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Perlu kita ketahui yaitu kontrak itu sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan jika salah satu pihak dapat secara sepihak mengakhiri kontrak tanpa kompensasi. Kontrak tidak dianggap ada menurut PSAK 72 entitas mencatat kontrak. Di dalam entitas mencatat kontrak terdiri ada beberapa poin. Yang pertama yaitu semua pihak menyetujui kontrak dan komitmen menjaga dan menjalankannya. Yang kedua yaitu hak masing-masing pihak terkait barang atau jasa dapat diidentifikasi. Terus yang ketiga yaitu jangka waktu pembayaran barang atau jasa dapat diidentifikasi. Yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial. Yang kelima, kemungkinan besar entitas dapat menagih imbalan dari pelanggan. Berikutnya yaitu mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Di dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, barang atau jasa dianggap dapat dibedakan. Yaitu yang pertama itu
pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut secara mandiri atau bersamaan dengan sumber daya lain yang tersedia. Yang kedua, janji untuk mengalih barang atau jasa dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Adapun indikator barang atau jasa yang tidak dapat diidentifikasikan secara terpisah, itu yang pertama, entitas menyediakan jasa signifikan untuk mengintegrasikan barang atau jasa dengan barang lain dalam kontrak. Yang kedua, barang atau jasa saling mengidentifikasi secara signifikan dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan. Terus yang ketiga, barang atau jasa saling mengaruhi secara signifikan atau sama lain. Berikutnya itu menentukan harga transaksi. Nah, di dalam harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagihkan atas nama pihak ketiga. Nah, berikutnya mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Mengalokasikan harga transaksi tiap kewajiban pelaksanaan dalam transaksi kontrak berdasarkan harga jual terdiri dari mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, mengalokasikan harga transaksi ke tiap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif standar dari barang atau jasa. Metode yang dapat digunakan apabila tidak tersedia harga jual berdiri sendiri, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan. Yang kedua, pendekatan biaya ekspansian ditambah margin. Yang ketiga itu pendekatan secara residual. Yang berikutnya, mengakui pendapatan ketika entitas menyetujui kewajiban pelaksanaan. Entitas mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalih barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan juga mengakui pendapatan sepanjang waktu jika suatu dari kriteria berikut dipenuhi. Kriteria yang pertama yaitu pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaan tersebut. Yang kedua, kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset. Sebagai contoh, pekerjaan dalam proses yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut diciptakan atau ditinggalkan. Yang ketiga, kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas, dan entitas memiliki hak atau pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan saat ini. Jadi kesimpulannya dari beberapa materi di atas itu, kesimpulannya PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan menetapkan kerangka kerja yang jelas bagi entitas dalam mengakui pendapatan dari kontrak yang melibatkan penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan. Standar ini mewajibkan entitas untuk mengikuti 5 langkah penting. Yang pertama itu mengidentifikasi kontrak, menentukan kewajiban pelaksanaan, menetapkan harga transaksi,
mengalokasikan harga transaksi, dan akhirnya mengakui pendapatan saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Dengan penerapan PSHK 72, diharapkan pengakuan pendapatan menjadi lebih konsisten antara transparan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan entitas. Standar ini berlaku untuk semua kontrak kecuali yang secara eksplisit dibatasi dari ruang lingkup PSHK 72. Sekian, terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan.